Halo semua, Assalamualaikum. Saya akan sedikit sharing informasi berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hal ini perlu dilakukan tentu saja untuk mengetahui kebutuhan serta jenis jabatan PNS dan P3K di suatu instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan P3K. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Sedangkan analisis beban kerja adalah teknik manajemen sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sedangkan peta jabatan adalah susunan nama dan tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai informasi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020. Dalam informasi jabatan memuat 17 poin. Yang pertama, nama jabatan, kedua, kode jabatan, ketiga, unit kerja, keempat, ikhtisar jabatan, dan yang kelima, kualifikasi jabatan. Untuk ikhtisar jabatan struktural bisa kita lihat pada peraturan bupati instansi terkait. Sedangkan untuk jabatan pelaksana bisa kita lihat pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Ini merupakan tampilan informasi jabatan. Sebelah kiri adalah format lama menggunakan Permen PAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 di mana format Anjab dan ABK terpisah. Dan sebelah kanan adalah format baru menggunakan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 di mana Anjab dan ABK disatukan dalam satu format. Untuk mengisi tabel tugas pokok pada kolom waktu penyelesaian yang saya blok warna biru ini, di sini kita lihat kalau pada format lama menggunakan satuan menit, maka pada format yang baru kita ubah ke dalam satuan jam. Kemudian untuk menghasilkan kebutuhan pegawai, ini merupakan hasil kali antara kolom jumlah hasil dikalikan dengan waktu penyelesaian, kemudian dibagi dengan 1250 jam. Maka muncullah 0,676 jumlah pegawai, lalu dibulatkan menjadi 1 orang pegawai. Ini artinya pada kecamatan tersebut membutuhkan 1 orang pegawai pengadministrasi umum. Untuk menentukan pilihan-pilihan untuk syarat jabatan ini, kita buka kembali Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020.
Selanjutnya, prestasi kerja yang diharapkan. Prestasi kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, poin terakhir adalah kelas jabatan. Nah, untuk mengisi kelas jabatan, silahkan lihat pada file nilai kelas jabatan yang ada di aplikasi Si Otak. Ini merupakan tampilan aplikasi Si Otak. Di sini kita bisa mengakses beberapa file, salah satunya nilai kelas jabatan untuk mengisi kelas jabatan pada informasi jabatan. Nah, itulah tadi tata cara penyusunan informasi jabatan. Semoga video ini bermanfaat.